Semangat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk perkenan Tuhan, sehingga kita berada di bulan November 2021. Memulai segala karya, juang, dan kerja kita di hari kedua bulan November 2021 ini. Mari kita nyatakan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seraya memohon pemeliharaannya melalui saat teduh dengan rehat edisi Selasa 2 November 2021. Mari kita mulai. Pertolongan yang kita harapkan saat ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan di pagi yang indah ini, yang akan menjadi suluh dan pedoman kita dalam mengarungi hidup anugerah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan dan hikmat Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dipersekutukan pagi ini. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa maksud dari firman Tuhan, dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Bersabdalah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Harapan yang tak mengecewakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua orang memiliki harapan besar dalam menjalani hidupnya. Karena harapanlah yang membuat seseorang mampu bertahan menjalani hidupnya, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Saudara-saudara, Paulus menjelaskan apa yang dimaksud bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus. Ayat 1 dan 11.
Bagi Paulus, bermegah dalam Allah berarti bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Allah saat kita berjumpa muka dengan Dia di sorga. Namun, pada sisi lain Paulus juga menunjukkan adanya kemegahan lain yang bisa kita peroleh dalam Tuhan, yakni dengan cara bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksudkan bukan kesengsaraan karena melakukan dosa, tetapi kesengsaraan karena banyak tantangan dalam mengikut Tuhan. Bagi Paulus, kesengsaraan karena mengikut Tuhan merupakan sarana bagi orang percaya untuk bermegah, karena kesengsaraan yang kita alami dalam Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan memberi pengharapan. Ayat 3-5 bacaan kita. Sebab dalam kesengsaraan karena mengikut Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ayat 6-10. Sehingga pada akhirnya kita makin bermegah sekalipun kesulitan hidup melanda hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan pengharapan oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun dalam kehidupan bergereja. Tapi ingatlah sebagaimana firman Tuhan berkata dalam bacaan kita bahwa ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus, maka pengharapan itu tak akan mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh diperkenankan untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu di pagi yang indah ini. Kami berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kami sungguh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Iya Bapa, tuntun dan peliharakan kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Berikan kami kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu memaknai dan menjalani hidup anugerah Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami, rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, dan biarlah Tuhan semuanya membuahkan hasil dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan anak-anak dan cucu-cucu kami. Berkati mereka Tuhan, peliharakan mereka dalam segala aktivitas mereka. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami, Tuhan tetap memberkati. Jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar, Tuhan berkati di dalam segala kesibukan, di dalam segala aktivitas mereka. Dan biarlah ya Allah jemaat-Mu senantiasa sehat, selamat, sentosa, dan sukses selalu dalam kehidupan ini. Dan ajar mereka Tuhan untuk selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster. Tuhan berkati mereka dalam segala juang karya dan kerja mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pemuda-pemudi-Mu, berkati dalam menjalani masa muda. Tuntun mereka sehingga mereka boleh menjalani masa muda dalam bingkai kasih setia Tuhan.
Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat anak terkasih kami Audi yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan anak terkasih kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan. Yang berduka hiburkan. Yang bersuka cita pun karena berbagai hal. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan saudara terkasih kami atau orang tua terkasih kami, Bapak Daniel Sembayang, yang sedang dalam perjalanan ke Tanah Toraja Tuhan. Kiranya Engkau tuntun sertai mereka sekeluarga. Biarlah mereka boleh tiba di Tanah Toraja dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, berkati. Kami bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, kami boleh dipulihkan secara sempurna seperti sedia kala, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pelaksanaan vaksin yang masih terus dilaksanakan. Kiranya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan tim medis, berkati mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Perjalanan hidup kami hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami akan aman tentram, menikmati kehidupan anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini harapan kami Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Arahkan hatimu kepadanya. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.